nggak peduli gitu. Iya. Next seasonnya bagus aja lagi nggak apa-apa karena dia kebiasaan gagal di Spurs cuy. Tiap musim season in season out tuh gagal buat nyari dapetin trofi. Sorry ya buat Spurs fans. Iya, maksud gue beda sama Weghorst yang kayak aduh gue ngerti si Weghorst tuh kayak lama-lama kayak Peter Crouch gitu gue ngeliatnya. Malah mending Peter Crouch kayaknya. Iya, mendingan Peter Crouch ya. Kalau gue nggak tahu kalau Weghorst tuh nendang juga pelan gitu. Tapi karena itu kan zamannya Sir Alex Ferguson ya kan. Kita kalau MU masih lihatnya nostalgia mulu. Iya. Itu kan blueprint Pak. Yo everyone, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita Football United Channel ya kan, sama gua Coach Fas dan Coach Egy di sana. Kita kembali lagi membahas tentang perihal Manchester United. Sekarang lagi international break nih, karena kalau international break agak-agak sepi berita. Biasanya kita enaknya tuh ngebahas tentang transfer rumor ya kan. Benar, gosip. Paling enak ngomongin gosip sih soal United karena tuh United itu kan terkenal dengan near join FC ya. banyak pemain-pemain yang hampir jadi pemain MU ya kan, tapi cita-cita belaka. Nah tapi ini sekarang kita ada dua pemain nih yang digembor-gemborin ya kan, pemain bintang, yaitu Harry Kane dan Osimhen. Wah. Osimhen apa Osimhen? Osimhen sih setahu gue. Oke. Ya, sih. Oke. Gitu, tapi kita nggak boleh salah nyebut juga sebenarnya kan nama itu doa ya Mas. Jadi lu nggak boleh salah nyebut sebenarnya. Coba kita interview bapaknya habisnya. Ya udah gimana? Menurut lo Osimhen apa Harry Kane? Kalau gue pribadi ya, gue sih lebih seneng Harry Kane sebenarnya. Oke. Kenapa? Karena Harry Kane menurut gue lebih Premier League proven player sih, dan emang banyak wishlist nih dari berbagai macam pandits nih gitu ya, dan dari legendnya United dia lebih prefer Harry Kane sih menurut gue gitu. Siapa itu mungkin lebih tapi sih tadi gue baca Andy Cole sih lebih ke Osimhen sih gitu ya. Tapi kalau misalnya ngomongin si kalau ngomongin Gary Neville dan ngomongin si Kepa Scholes gitu dia lebih mending Harry Kane sih katanya. Menurut lu gimana Mas? Iya, kalau gue sih lebih condong ke Osimhen ya. Karena satu yang jelas kan ya dia pemain muda kan, jadi bisa investasi jangka panjang, terus sesuai juga sama filosofinya MU kan yang lebih mengedepankan pemain muda. Jadi makanya menurut gue Osimhen salah satu poin pentingnya itu di situ. Walaupun mungkin kita bakalan lebih mahal ya, berapa 150 juta mungkin 100 juta terus itu kan at least 100 juta karena Osimhen baru dibeli Napoli 3 tahun lalu aja 70 juta euro. Itu pun juga mau ke Arsenal tadinya kan, rencananya Osimhen kan. Gitu. Jadi kalau menurut gue satu poin pentingnya Osimhen adalah kelebihannya dari umurnya ya kan. Dan kelebihannya Harry Kane tentunya dia lebih pengalaman dan juga Premier League. Tapi kalau misalnya kita balik lagi sama historicalnya MU ya gitu, dia zamannya SAF tuh selalu punya striker yang ready made gitu ya, tapi ready made-nya nggak tua-tua banget gitu loh. Kalau kita bahas di episode sebelumnya, kenapa sih kita selalu dari zaman setelah SAF tuh punya striker yang udah gaek lah gitu istilahnya, yang udah tua gitu, dan kayaknya yaudah deh cuma buat short term aja gitu. Nah tapi kita ngomongin sama SAF kemarin itu dia punya striker yang ready made gitu, untuk kayak pertama jaminan untuk goal getternya gitu. Dan yang kedua emang ini mentalnya emang cukup dan bagus untuk buat buat silverware contenders gitu ya. Kayak waktu itu gue inget banget dia ngambil Robin van Persie di sini. Ini menurut gue kayak kontroversial sih, ngambil dari tim rivals gitu, dan akhirnya si Van Persie mau gitu, dan akhirnya di tahun itu justru menurut gue pembedanya adalah Van Persie, dan akhirnya MU bisa juara tuh pada saat itu sih menurut gue. Jadi kayaknya melihat dari rekam jejaknya MU gitu ya, kayaknya kalau misalnya highlight Harry Kane gitu itu cocok banget sih profilnya sih menurut gue untuk bisa jadi yang kayak buat dan title challenger sih menurut gue. Iya benar juga, karena emang dari zamannya dari Andy Cole pun dibeli kan, dia awalnya dari top scorer Newcastle ya kan. Sheringham juga dibeli, itu dia udah di Spurs kan. Iya. Dan dari Cantona York pun juga gitu ya. Cantona pun dibeli juga gitu. Dari awal Cantona pun dibeli juga, dia dari Leeds udah juara kan, dia ngebawa Leeds juara. Jadi sebenarnya benar juga itu poinnya. Jadi kalau misalnya Harry Kane. Tapi karena itu kan zamannya Sir Alex Ferguson ya kan. Kita kalau MU masih lihatnya nostalgia mulu.
Itu kan blueprint Pak. Soalnya kayaknya tiap tahun tuh manajer MU baru setelah Ferguson tuh dia ngarepinnya ikutin jejaknya Ferguson ya kan, SAF. Iya. dari mulai kasih waktu 4 tahun ya kan, bilang wah dulu Ferguson 4 tahun belum juara. Tapi ya walaupun gue bilang sih kalau Harry Kane masuk juga bakalan Ten Hag bisa lah kan, ini kan bikin pola yang masuk yang pas gitu. Kalau Osimhen dia keunggulan lainnya adalah kalau dari sisi skillnya dia bisa main lebih kayak Rashford juga, dia ada larinya bisa run in behind gitu kan, beda sama permainannya Kane. Jadi mungkin tergantung Ten Hag butuhnya yang mana nih, butuh yang lebih kayak Rashford, ada 2 Rashford yang bisa ganti-gantian, atau Harry Kane yang jadi Rashfordnya jadi kayak Sonnya di MU gitu kan. Nah, tapi menurut gue eye test gue kemarin liat Osimhen ya, pas Napoli lawan apa gue lupa deh. Itu tuh bener-bener sih dia tipikal striker yang bener-bener dia selalu ada di kotak penalti gitu ya. Dan emang bahaya banget kalau misalnya lagi ada crossing itu, dia tuh aerial headernya bagus, ini bagus banget sih. Iya. Beda sama Weghorst ya? Iya, maksud gue beda sama Weghorst yang kayak, aduh gue ngerti sih Weghorst tuh kayak lama-lama kayak Peter Crouch gitu gue ngeliatnya. Malah mending Peter Crouch kayaknya. Iya, mendingan Peter Crouch ya. Kalau gue gak tau kalau Weghorst tuh nendang juga pelan gitu. Iya. Cocok sih sebenarnya Osimhen sih kalau menurut gue. Jadi ya antara dua itu, jadi antara Osimhen dan Harry Kane. Jadi salah satu yang makanya yang gue pro-nya Osimhen itu dari umurnya sama dari ininya, physical attribute-nya, dia larinya lebih kecil. Kalau soal ketajaman sih kayaknya sama ya dia, mereka berdua, Harry Kane sama Osimhen. Tapi menurut gue sih downside nih, kita ngomongin downside dulu ya. Kalau misalnya kita punya Harry Kane masuk ke MU gitu ya, menurut gue tuh yang kita tahu tuh Harry Kane tuh punya kayak penyakit sih gitu ya. Dia tuh selalu tuh zaman-zaman di Spurs ya, kayak ada masa-masa dia tuh kayak nggak golin gitu. Jadi kayak ada, khususnya awal-awal musim tuh sering banget Kane tuh kayak wah jarang banget golin. Nah, gue takutnya kita udah ngebeli di MU nih gitu. Terus tiba-tiba kita dapat si penyakitnya itu, which menurut gue kan pasti akan jadi bad impact buat dressing room ya gitu ya. Ya nggak sih. Kalau di Osimhen menurut lu punya downside nggak, kira-kira apa ya? Sebenarnya kalau gue baca dari historinya juga, dia pertama kali pindah ke Eropa juga dia take time juga dia untuk menunjukkan ininya, kehebatannya. Jadi ada kemungkinan juga dia kalau dibeli MU bakalan awal-awalnya struggling juga, ya kan? Cuma keuntungannya kalau Osimhen kan umurnya masih berapa? 22, 23. Kalau struggling di awal juga masih ada 5 tahun. Masih punya waktu ya. Kalau Harry Kane kalau struggling ya dia udah 31 tahun depan deh. Jadi harus langsung. Tapi bahayanya tuh menurut gue gini sih. Pemain-pemain anak-anak muda ini tuh kayak bandrol harganya terlalu tinggi ya. Contoh kayak misalnya Anthony di MU pun juga harganya kan gede banget ya, 100 juta lah ya. Dan itu tuh akhirnya tuh jadi terekspos gitu bahwa dia tuh flop gitu. Ngapain lo bayar segini? Tapi maksudku butuh waktu ya gitu untuk bisa ini. Cuma kadang-kadang pun pemainnya jadi kayak ini juga, jadi kayak terbebanin juga pas. Dulu bayangin nggak, misalnya Osimhen gitu datang MU, let's say dia kan pasti Scudetto nih Napoli gitu ya, bakal dibanderol sampai 100 juta lebih gitu. Saya dia kayak rada-rada flop lah gitu. Mungkin atau enggak gol yang kita harapkan conversionnya mungkin sekitar 20 gol lah gitu dalam semusim gitu. Tapi ternyata enggak. Akhirnya jadi ini gitu. Jadi jadi dibully segala macam kan. Terus akhirnya kayak kemarin Sancho lagi kan, dia udah dibeli mahal, terus habis itu nggak perform gitu. Akhirnya dia kayak butuh harus kayak healing time dan bla bla bla. Akhirnya Ten Hag akhirnya nge-support gitu ya, untuk masuk kayak semacam kayak kursus lah gitu untuk bisa bisa tune in lagi sama United gitu. Dan gue takutnya sih ini sih pasti menurut gue nanti Osimhen yang bisa masuk ke MU dibanderolnya tinggi, akhirnya dia kayak rada-rada flop lah di awal-awal musim. Bener-bener. Kayaknya kalau dari sisi itu Harry Kane bakal lebih kuat untuk di ini. Itu dia udah biasa dibully kayaknya saja, apalagi udah biasa dibully dia. Kapten Inggris kan, kapten Tottenham biasa. Ya kan, apalagi kemarin berapa kali England exit gitu kan dari kayaknya dia nggak peduli gitu. maksudnya kalau dilihat dari track recordnya, dia kalaupun gagal tuh dia kayak nggak peduli gitu. Iya. Next seasonnya bagus aja lagi nggak apa-apa, karena dia kebiasaan gagal di Spurs cuy. Tiap musim season in season out tuh gagal buat dapetin trofi. Sorry ya buat Spurs fans. Iya, jadi begitu ya. Gitu. Jadi kayaknya plus minusnya nih ya Kane dan Osimhen. Kalau menurut gue masih Osimhen lebih mantap, tapi kalau menurut lu kayaknya Harry Kane ya. Jadi gimana pemirsa Football United? Kalau ada opini-opini, harapan-harapan, apakah Harry Kane lebih bisa membawa MU juara lagi, ataukah Osimhen lebih mantap nih? Tapi harusnya sih Osimhen kan dia juga bisa ngebawa Napoli
jadi pembeda lah ya di musim ini gitu ya. Setelah dipoles sama Luciano Spalletti gitu ya, dan akhirnya emang bisa ngebawa Napoli jadi juara setelah berapa puluh tahun tuh nggak pernah juara lagi kan, sekarang Scudetto ya. Tahun 90. Iya kan, jadi akhirnya menurut gue itu is a good choice sih. Mungkin kalau misalnya lo tim Osimhen, tapi menurut gue sih lebih tim Kane ya, karena udah tadi Kogu mereka proven Premier League players, dan dia juga emang determined banget orangnya. Terus begitu juga dia juga udah proven internationally juga gitu ya. Dia berapa kali bawa Inggris sampai ke lumayan lah, sampai ke quarter final, sampai ke final juga. Kali bawa Inggris dan Tottenham hampir juara. Bener, hampir, nggak apa-apa. Kalau di MU ntar kita bakal juarain gitu ya. Nah jadi kalau misalnya teman-teman semua, kalian tim siapa nih? Tim Osimhen atau tim Kane? Lo komen di bawahnya, atau mungkin punya wishlist yang lain. Jadi monggo aja kalau misalnya emang kalian punya wishlist yang lainnya gitu ya. Gitu. Jadi sebelum kita pamit ya, gue juga mau ngingetin juga untuk jangan lupa kalau misalnya belum subscribe di Football United TV, dan jangan lupa juga kalau misalnya mau follow Instagram kita di Football United Channel gitu ya. Ada lagi Fas, lo mau kasih pandangan lagi mungkin kita? Kayaknya itu dulu aja. Itu dulu aja kali ya. Nanti kita bahas-bahas lagi untuk transfer rumors berikutnya. Mungkin Phil Jones in atau Phil Jones out mungkin nih. Diogo Dalot atau Wan-Bissaka. Udah pernah ya gitu ya? Belum pernah. Belum pernah. Tapi itu seru juga sih. Tapi kalian kalau misalnya mau punya topik yang pengen dibahas, langsung komen aja ke kita. Nanti kita kita pull dulu dan kita coba bahas buat di next episode-nya. So, jadi that's a wrap guys. So, Egy signing out. Pas signing out. Salam football.